Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu akuntansi pada organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang dimiliki keunikan tersendiri. Disebut dengan entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi ekonomi dan keuangan. Karakteristik sektor publik. 1. Tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani. 2. Aktivitas pelayanan publik atau public service seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan. 3. Sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan berasal dari masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. 4. Pola bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5. Kultur organisasi. Kultur organisasi bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. 6. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPRD, DPR, dan DPD. 7. Stakeholder dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, UNDP, dan USAID, dan pemerintah luar negeri. Ciri-ciri organisasi sektor publik yaitu ada 4. 1. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial. 2. Dimiliki secara kolektif. 3. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. 4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus. Organisasi yang dapat dikategorikan dalam domain sektor publik yaitu 1. Pemerintah. Pemerintah meliputi 1. Pemerintah pusat dan daerah, 2. Kementerian atau lembaga negara, 3. Satuan kerja atau satuan organisasi kementerian, 4. Departemen, 5. Lembaga pemerintah non-departemen, 6. Lembaga tinggi negara, 7. Badan layanan umum, 8. Badan layanan umum daerah, 9. Suatu kerja perangkat desa atau dinas dan badan. Yang kedua, badan milik usaha negara, BUMN. 3. Badan hukum milik negara, BHMN. 4. Badan usaha milik daerah, BUMD. Dan yang kelima, yayasan usaha milik pemerintah. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik yaitu ada 4. 1. Pengelola keuangan negara. Pengelola keuangan negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik. Yang kedua, pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan pemerintah pusat LKPP, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, laporan keuangan kementerian atau lembaga LK atau KL, laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah atau LKSKPD, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, dan laporan operasional
Yang ketiga, pemeriksaan. Akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam pemeriksaan atau audit sektor publik. Auditing dalam organisasi sektor publik meliputi audit keuangan negara, audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit investigasi. 4. Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik. Pada berbagai sektor, baik sektor bisnis, sektor publik, maupun sektor sosial dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik, atau dikenal dengan istilah good governance di sektor bisnis. Di sektor bisnis dikenal prinsip good corporate governance, sedangkan di sektor publik dikenal sebagai good governance. Entitas dalam akuntansi sektor publik. Entitas dalam akuntansi sektor publik memiliki domain yang cukup luas dan berbagai macam bentuk seperti entitas pemerintahan, yayasan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga keagamaan dan tempat ibadah, lembaga kesehatan dan pendidikan, dan bentuk organisasi lainnya yang tidak berorientasi pada keuntungan. Entitas dalam akuntansi sektor publik dapat dikuasai oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Entitas dalam akuntansi pemerintah ada 2, yaitu 1. Entitas pelapor. Entitas pelapor adalah adalah unit dalam struktur pemerintah atau pusat atau daerah yang terdiri atas 1 atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelapor pada pemerintah daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri yang diwakili oleh kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan atau pengelolaan kekuasaan daerah. Pelaku akuntansi yang berfungsi sebagai pelaksana entitas pelapor adalah pejabat pengelola keuangan daerah. 2. Entitas akuntansi. Entitas akuntansi unit pemerintah pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas keuangan. Pelaksana akuntansi untuk kementerian atau lembaga adalah sekjen. Sedangkan entitas akuntansi untuk pemerintah daerah adalah kegunaan anggaran atau barang dan jabatan penata usaha keuangan. Sekian dan terima kasih atas presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.